Shalom Alhem, selamat malam sahabat radio komunitas Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Sahabatku, jumpa lagi di malam hari ini dalam program Refleksi sampai nanti dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat bersama dengan kami di 107.8. Yesuslah siapkan hatimu, melengkapi dengan kuasa. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini seperti yang sudah kami bagikan melalui akun sosial media kami dan juga melalui WhatsApp ke kontak sahabat, yaitu akan ada materi yang luar biasa seperti di hari Selasa setiap minggunya akan ada pembahasan materi dan juga tanya jawab dan juga konseling ya bagi sahabat yang mau bertanya di malam hari ini. Rio ingatkan terlebih dahulu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp, yaitu melalui pesan WhatsApp dan juga SMS di 0816654532. Dan sahabatku, di suasana yang luar biasa dan bahagia sudah bersama dengan kami di studio Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaika, selamat malam Dedi. Alaika shalom Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran juga dimanapun berada. Apa kabar nih? Kabarnya haleluya, luar biasa dan sangat diberkati. Yes, dahsyat sekali ya sahabat yang diberkati. Ya begitu juga untuk kita semua keluarga Indonesia, happy people yang berbahagia di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com, untuk sahabat yang mengikuti secara live streaming dimanapun sahabat berada. Dan juga Rio ingatkan bagi sahabat di malam hari ini, jika nanti ingin mendengarkan atau mau mendengar ulang ya siaran di malam hari ini, bisa nanti langsung saja didengarkan melalui channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan jangan lupa sahabat yang diberkati oleh Tuhan untuk komen, share dan juga berikan tanda like ya. Dan bagikan juga nih tanda lonceng ya bagi sahabat yang belum subscribe, bisa langsung saja subscribe channel YouTube Yakub Sulistyo. Baiklah sahabatku, di malam hari ini dengan judul yang luar biasa pastinya. Dan Dedi, di malam hari ini kita akan bahas tentang apa nih, Ded? Ya, terima kasih Rio. Pada saat ini saya akan memberikan judul Ibrani-Ibranian nih hari ini ya. Elohim Yevarech Otka. Elohim Yevarech. Sebetulnya ada sejarahnya kenapa saya membuat judul seperti ini. Nanti saya akan mulai di sesi pertama. Baik, sahabatku, sangat menarik ya, Elohim Yevarech Otka. Waduh, pasti tanya apa sih artinya? Nanti ya rahasia sahabat yang diberkati oleh Tuhan, kalau dibocorkan sekarang tidak seru nih. Jadi kita dengarkan dulu nanti seperti apa pembahasannya. Kita mau hadirkan satu buah lagu terlebih dahulu, yaitu lagu dari Alamat Baja di malam hari ini sahabatku dengan judul Engkaulah Elohim. Bagi sahabatku, jangan lupa tetaplah bersama dengan kami di 107.8 Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku.
dalam surga. Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus. Atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus. Sahabatku, di malam hari ini salam jumpa kembali bagi sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di 107.8 maupun sahabat yang mendengarkan di www.suryakebenaran.com melalui live streaming dimanapun sahabat berada. Kami ingatkan 08166545 untuk pertanyaan dan konseling sahabat di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA dengan judul yang luar biasa, sahabatku. Tanpa berlama-lama, langsung saja waktu kami serahkan untuk Dedi Yakub. Silakan, Ded. Ya, terima kasih Rio. Saya menambah sedikit tadi. Nomornya masih ada yang kurang. 0816654532. 32. Ya, baik Rio, saya akan mulai dengan judul Keibrani-Ibranian, yaitu Elohim Yevarech Otcha. Sebetulnya Rio, firman ini dibuat itu dengan adanya pertanyaan dari seseorang yang saya sebut saja dengan hormat Pak Teddy Tinggian. Beliau adalah seorang pengusaha yang sangat mengasihi Elohim dari Manado. Yang bertanya kepada saya, maka saya harus menjawabnya. Kemudian saya pikir, wah ini bagus juga. Kemudian saya buatlah judul seperti ini untuk firman Tuhan. Kita sering mendengar kata suara Tuhan, Rio. Kita sudah tahu, sudah diterangkan oleh Simeon Sulistyo 2 kali. Saya terangkan 1 kali. Suara Tuhan itu Kol HL, yaitu Rema. Dan mendengar juga kita kata God bless you. Nah, apa bahasa Ibraninya God bless you? Itulah pertanyaan Pak Teddy Tinggian kepada saya. Jadi beliau katakan, Pak Yakub, apa sih artinya God bless you dalam bahasa Ibrani begitu? Jadi akhirnya muncul nih ya. Akhirnya saya beritahu bahwa God bless you itu Elohim Yevarech Otcha. Nah, ketika saya berpikir tentang Elohim Yevarech Otcha, siapakah yang disebut dengan Elohim itu sesungguhnya? Nah, Elohim itu merupakan sesembahan atau sesuatu yang disembah.
sering diterjemahkan dengan Tuhan, Gusti, Lord, God, Theos, Deo, Sang Hyang, dan lain-lain, banyak sekali. Dan itu merupakan generic name atau sebutan, bukan proper name, bukan nama diri atau bukan nama pribadi. Kalau nama pribadi itu seperti Baal, Dagon, Allah, Yahweh, Buddha, Terakota, Semar, Yanto, Rio, Yakub, dan sebagainya. Itu nama diri. Nama diri, oke, Nah, bisa diterima. di bumi ini ada banyak sekali Elohim, Rio. Ya. Tapi Elohim yang benar-benar Elohim, menurut kitab suci di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang ke-20 adalah Elohim yang disembah oleh Israel. Di sana di dalam Kejadian 33 ayat yang ke-20 berbunyi, wa yatsef sam misbeak wa yikra lo el Elohi Yisrael. Artinya, dan di sana dia mendirikan sebuah mesbah dan dia menyebutnya El Elohim Yisrael. Nah, kalau di dalam kitab sucinya terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan Allah Israel ialah Allah. Nah, ini rancu sekali terjemahan seperti itu, karena Allah itu nama pribadi, tetapi di situ dijadikan nama pribadi dan sebutan. Jadi kalau dikatakan Allah Israel ialah Allah, artinya ada Allah yang disembah oleh orang Israel, namanya Allah. Nah, kalau katakanlah ini benar, saya memberikan satu pertanyaan, Rio. Kapan dan di mana orang Israel menyembah Elohim yang bernama Allah? Tidak pernah ada. Ya. Karena itu Elohim Yevarech Otcha, yang dimaksud Elohim di sini adalah Elohim yang disembah oleh bangsa Israel. Nah, bagaimana pribadinya, bagaimana tempat kediamannya itu ada di mana, bagaimana eksistensinya dan sebagainya, nanti kita dengar di sesi yang berikut. Ini sebagai pendahuluan saja untuk pemanasan, Rio. Oke. Ya, jadi bagi sahabat nih, daripada penasaran ya, oleh karena itu tetap bersama dengan kami di 107.8 dan juga di www.suarakebenaran.com. Jadi ini sudah pembukanya, Det. Ya. Atau mau ditambahkan lagi? Nggak, pembukaan Oke. ini aja, karena Siap. nanti sesi yang kedua ini cukup panjang. Asik ya, ini sahabat ya. Pastinya Iya. ditunggu-tunggu untuk sahabat yang diberkati. Baiklah, langsung saya kembali dengan lagu pujian berikut ini dari sebuah karangan lagu pujian dari Bapak Dr. Yakub Sulistion, yaitu Nyanyi Mazmur Bagi Dia dengan aransemen yang luar biasa dari Alamat Maja. Sahabatku, selamat mendengarkan. Bapak Yahweh memberkati.
is his name. He is King of all kings. Let us praise Elohim Israel. So this praise throughout all the earth, this creator of the world. Yahweh Sebaot is his name. Yahweh Sebaot is his name. He is coming to the earth to give his word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. Holy Spirit in my heart, I feel his love in my life. He has anointed me, in him I will rejoice. So this praise throughout all the earth, this creator of the world. Yahweh Sebaot is his name. 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 He is Yeshua HaMashiach. He is coming to the earth to give his word to us. Set the people of the world. He is Yeshua HaMashiach. So his praise throughout all the earth, his creator of the world. Yahweh Sebaot is his name. 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 He is Yeshua HaMashiach. Ya, sahabat yang diberkati di 107.8 dan juga bersama dengan kami di studio, yaitu Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Langsung saja sahabat yang diberkati untuk materi kita yang sesi kedua di malam hari ini. Silakan Dedi Yakub. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Dalam sesi yang kedua, tadi yang pertama itu pembukaan. Yang kedua ini saya akan mengungkapkan tentang bagaimana pribadinya Elohim, di mana tempat kediamannya, bagaimana eksistensinya dan sebagainya. Semua itu harus diambil dari firman. Jadi bukan diambil dari luar firman. Kan seringkali ada orang bertanya begini Rio, Pak Pendeta, saya mau tanya tentang Daud. Daud itu siapa? Kemudian pendeta itu mengatakan, mari nak kita buka kitab suci, gitu ya. Kemudian ada lagi yang bertanya, Salomo itu siapa? Mari nak kita buka kitab suci. Semuanya kitab suci. Tapi giliran tanya, siapakah Tuhan kita yang sesungguhnya? Jawabannya menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, menurut Kristen Arab, menurut orang Indonesia, budaya Indonesia, dan sebagainya. Jadi di luar firman. Karena itulah maka saya akan menyampaikan pribadi Elohim, di mana tempat kediamannya, eksistensinya dan sebagainya, semua berasal dari firman. Saya akan ungkapkan yang pertama nih Rio. Yang pertama adalah pribadi Elohim. Kalau kita bicara soal pribadi, kita tidak bisa lepas dari namanya. Karena semua yang ada di atas muka bumi ini, semua punya nama. Ada orang mengatakan, apa sih artinya sebuah nama? Itu diambil dari Shakespeare, William Shakespeare, yang Romeo dan Juliet itu. Padahal itu justru mementingkan artinya sebuah nama, sehingga akhirnya mereka mengalami kesulitan untuk melakukan pernikahan, gitu. Jadi nama itu sangat penting. Buktinya apa kalau nama itu penting?
Di seluruh dunia ini tidak ada satupun orang yang tidak punya nama. Ya. Bahkan binatang-binatang pun diberi nama. Betul. Bahkan planet-planet juga diberi nama. Semua diberi nama. Kalau orang mengatakan nama tidak penting, orang yang ngotot begini ini biasanya yang anti dengan nama Yahweh. Kenapa Anda mengatakan juru selamat itu hanya Yesus? Bukankah Yesus juga Anda pikir itu bukan nama? Yesus itu nama juga, tetapi dalam terjemahan bahasa Yunani, ya. Kalau dalam bahasa aslinya, nama aslinya itu Yeshua. Jadi kalau nama daripada Elohim Yisrael itu di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8, di sana dikatakan Ani Yahweh Husmi, yang artinya aku Yahweh itu namaku. Jadi nama pribadi Elohim atau Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, para nabi dan sebagainya, itu namanya Yahweh. Kemudian yang kedua, tempat kediamannya. Tempat kediamannya itu ada di sorga. Nah, saya sampaikan ayatnya saja, saya tidak akan membaca karena ada banyak sekali ayatnya. Ini kan direkam, jadi nanti bisa diulang kembali ya. 1 Raja-Raja 8 ayat 30, ayat 39, ayat 43, ayat 49 dan sebagainya. Banyak sekali ayatnya yang menyatakan bahwa tempat kediamannya Yahweh itu ada di surga. Jadi nanti bisa diulang lagi karena ini direkam. Jadi bisa dicatat saja ayatnya dan dibaca. Jadi benar tidak yang tinggalnya di surga itu Yahweh. Nah, ini nanti bisa dicek kebenarannya apa yang saya sampaikan itu. Kemudian yang ketiga adalah eksistensinya atau keberadaannya. Siapakah Yahweh itu? Yahweh itu adalah Elohim yang disembah oleh bangsa Israel yang saat turun ke bumi dalam wujud manusia bernama Yeshua HaMashiach, dan yang berdiam di dalam diri manusia yang disebut Immanuel, dari kata imuna anachnu Elohim yang berarti Elohim di dalam kita. Itulah Ruach HaKodesh. Jadi Elohim kita itu satu dalam 3 manifestasi, bukan 3 pribadi, melainkan satu pribadi karena Tuhan itu satu adanya. Maka di dalam kitab 1 Yohanan atau 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan Kislosa hamidim basamayim ha'af wahadafar waruah hakodes uslahtam ekhathema, yang artinya sebab ada 3 yang bersaksi di Samayim atau di sorga, Bapa yaitu Yahweh, Firman yaitu Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodesh atau Roh Kudus, dan ketiganya ini satu. Jadi kita ini tidak menyembah 3 Tuhan, Rio. Jadi kalau ada orang yang bertanya, Pak Yakub, kenapa Anda orang Kristen menyembah 3 Tuhan? Jawabannya jangan karena, itu sudah jawaban salah. Jawabannya kapan dan di mana ayatnya yang menyatakan Tuhannya orang Kristen itu ada 3? Tuhannya orang Kristen satu. Jadi eksistensinya adalah saat Yahweh yang Elohim itu turun ke bumi dalam wujud manusia, di sorga juga tetap ada Yahweh, dan di bumi juga ada Yahweh yang memakai nama Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena Yahweh itu El Shaddai atau Elohim Maha Kuasa. Jadi dia bisa jadi seperti apa saja dan bisa jadi seperti berapa saja. Karena dia Maha Kuasa, tidak seperti manusia. Jadi kalau manusia dengan Yahweh ini beda. Maka kemahatunggalan Yahweh itu echad, satu tetapi jamak. Jadi seperti kesatuan, tapi bukan merupakan kesatuan. Kalau manusia itu yahid, satu tetapi tunggal, yang tidak bisa jadi kesatuan. Jika jadi kesatuan, ya terdiri dari banyak yahid. Nah, Yahweh dengan Yeshua itu satu pribadi. Maka ada ayat-ayat yang meneguhkannya. Jadi bukan tafsir atau perkiraan atau asumsi. Karena itu ayat-ayat ini adalah
bukti bahwa Yeshua itu Yahweh dan Yahweh itu Yeshua. Saya sampaikan ada 8 hal yang membuktikan. Sebetulnya ada banyak sekali, tapi saya sampaikan 8 saja. Sebetulnya 2 juga sudah cukup, karena kalau 2 itu sudah dianggap mewakili saksi, ya. Tetapi kan saya pikir supaya lebih menguatkan begitu, Rio. Karena sekarang ini ada banyak orang menggunakan tafsir, padahal kitab suci tidak perlu ditafsirkan. Ayatnya sudah jelas yang menyatakan bahwa Yeshua itu ya Yahweh, Yahweh itu ya Yeshua. Yang pertama, di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 16 ayat yang ke-15, di sana dikatakan segala sesuatu apa saja yang Bapa miliki adalah milikku, karena itu aku berkata bahwa daripadaku dia akan menerima apa yang menjadi milikku, dan dia akan menunjukkannya kepadamu. Jadi apa yang menjadi miliknya Yeshua itu ya miliknya Yahweh. Kenapa? Karena Yahweh dengan Yeshua itu satu pribadi, hanya beda manifestasi. Yang satu dalam wujud roh yang mencipta langit dan bumi, kemudian yang kedua berwujud seperti manusia. Dia bisa sakit, bisa lemah, bisa menangis dan sebagainya. Itu hal yang pertama. Yang kedua, di dalam kitab Injil Yohanan pasal 10 ayat yang ke-30 dikatakan Ani wa ha'af echad, aku dan Bapa itu satu. Jadi aku dan Bapa satu itu yang dimaksud, aku itu adalah Yeshua HaMasiah, sedangkan Bapa yang dimaksud adalah Bapa Yahweh. Itu satu, bukan satu visi dan satu misi, tetapi satu pribadi. Itulah sebabnya pada ayat berikutnya yang ketiga, di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 15 ayat yang ke-23 dikatakan, siapa yang membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Jadi tidak bisa kita katakan bagi saya yang penting Yesus. Ya boleh-boleh saja, itu menurut Anda, bukan menurut firman. Kalau menurut firman, kalau Anda tidak mau mengasihi Bapa Yahweh, ya berarti sama saja dengan tidak mengasihi Yeshua. Sedangkan di dalam kitab Injil Matai atau Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dikatakan, wa yomer Yeshua elai wa ahaf ta'et Yahweh Elohika bekal lefafka ufkal nafseka ufkal madaika, yang artinya firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, Yeshua saja mengajar untuk mengasihi Yahweh. Lalu ada pertanyaan, kenapa kok tidak mengajar untuk mengasihi dia? Karena Yeshua itu kan hanya sementara ada di bumi untuk berbicara, berfirman kepada manusia. Sedangkan Yahweh itu kekal, dia tetap ada di sorga, tetap ada di Samayim. Jadi diminta untuk mengasihi Yahweh. Nah, bohong kalau kita katakan aku mengasihi Tuhan, nyebut namanya saja ndak mau kok ngomong mengasihi, gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Rio, itu adanya ayat di dalam kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal 8 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, yaitu Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi tidak bisa kita memisahkan antara Yeshua dengan Yahweh, karena itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ibarat koin yang tidak bisa dihilangkan satu sisinya, maka koin itu tidak akan laku untuk dipakai jual beli. Itu hal yang keempat. Yang kelima, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, di sini saya sengaja mengambil dari kitab suci Hebraic Roots Version atau kitab suci versi akar Ibrani dalam bahasa Inggris. Di sana berbunyi, because of this I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Yang artinya, oleh sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Eloah atau roh Elohim,
tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua Tuhan. Itu kalau di dalam kitab suci terjemahan Indonesian Literal Translation. Tetapi di dalam Hebraic Root Version di sana dikatakan, neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Jadi tidak seorang pun dapat mengatakan Yahweh itu Yeshua kecuali oleh Ruach HaKodesh atau Roh Kudus. Jadi kadang saya heran juga nih Rio, ada orang yang mengaku penuh Roh Kudus, ya berbahasa lidah ramenya luar biasa, tapi sama Yahweh menolak mentah-mentah. Loh, ini bagaimana? Padahal Ruach HaKodesh atau Roh Kudus, Yahweh dan Yeshua ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, karena satu pribadi adanya. Lah kalau kemudian menolak keras, ya saya bisa pastikan bahwa itu Roh Kudus palsu, karena tidak sesuai dengan kitab suci. Itu kemudian hal yang keenam, saya ambil lagi dari kitab Aramaik atau Pesita, Aramaik Bible. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, di sana berbunyi, Atilat lekon keir yomana peruka deituhi Maryah Mesia pemadinta de David, yang artinya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Kalaupun ada yang mengatakan itu bukan Maryah, tapi Maria, oke, Maria itu artinya Elohim, itu tetap saja sudah membuktikan kalau Yeshua itu Elohim. Karena Elohim itu ya cuma satu, tidak ada yang lain, yaitu Yahweh. Karena Yahweh katakan di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-45 atau Yesaya pasal 45 ayat yang kelima dikatakan, Ani Yahweh wa ein otsulati ein Elohim, yang artinya akulah Yahweh dan tidak ada yang lain, selain aku tidak ada Elohim. Jadi kalau yang lahir di atas muka bumi ini adalah Elohim dalam wujud seperti bayi, yaitu Yeshua HaMashiach, ya Yeshua HaMashiach itu ya Elohim. Nah Elohim kan cuma satu, ya itulah Yahweh. Jadi mau diputar-putar sana sini tetap saja Yeshua itu Yahweh. Nah itu yang ke-6. Sekarang yang ke-7 Rio. Yang ke-7 yang membuktikan bahwa Yeshua itu Yahweh, di dalam kitab Injil Yohanan pasal yang ke-8 ayat yang ke-58, di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani dikatakan, Wa yomer alehem Yeshua, amen amen ani omer hayiti otat lo haya Abraham, yang artinya Yeshua berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Padahal keberadaan Yeshua di atas muka bumi ini, kalau dibandingkan dengan Abraham itu punya jeda waktu ribuan tahun Rio. Ya, kenapa Yeshua mengatakan itu? Karena Yeshua itu kekal. Amin. Dia tidak ada batasnya. Amin. Jadi jangan dipisahkan. Dan ini ditekankan lagi di sana dikatakan, amen amen ani omer, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Jadi amen ini bukan penutup doa sebetulnya. Amin itu artinya sesungguh-sungguhnya atau demikianlah terjadi atasku, kira-kira begitu. Itu yang ke-7. Jadi kalau Yeshua mengaku ketika ada di atas muka bumi ini, sebelum Abraham ada, beliau sudah ada karena memang dia Tuhan. Ya, bukti yang selanjutnya yang ke-8, Yeshua dan Yahweh itu sama-sama Alef Wetau atau Alfa dan Omega. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-13 dikatakan, Anoki Alef Wetau, Rison wa Akaron Roswashok, yang artinya akulah Alef dan Tau atau Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, yang pertama dan yang terakhir. Kemudian di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8 dikatakan, Anoki Alef Wetau Roswashop Neum Yahweh Elohim Asher Huhoehaya Wafa Elohi Sevaot, yang artinya akulah Alef dan Tau atau Alfa dan Omega, permulaan dan penghabisan, kata Yahweh Elohim, yang ada dan yang telah ada dan yang akan datang, penguasa semesta alam. Amin. Jadi
di sini membuktikan semua ayat, ada banyak lagi yang lain membuktikan bahwa Yeshua itu Yahweh. Jadi kalau ada orang yang sok tahu Yeshua itu sendiri, Yahweh itu sendiri, nah ini berarti ada 2 Tuhan, belum Ruach HaKodes, berarti ada 3 Tuhan. Nah, nanti kalau bingung, kalau salah satu di antaranya ada yang tidak cocok, mereka bertengkar, gonjang-ganjing lah dunia ini. Jadi kita tidak perlu menafsirkan firman, Rio, ya, sahabat Surya Kebenaran. Firman itu jangan ditafsirkan, cukup dibaca, direnungkan, ya itulah maknanya. Jadi anak kecil SD saja sudah bisa mengartikannya. Jangan diputar-putar, malah bikin pusing sendirinya. Nah, yang jadi anehnya, keanehan dari orang Kristen adalah tidak menyebut namanya. Nah, kenapa orang Kristen kok tidak menyebut namanya, padahal yang punya nama ingin namanya disebut? Nah, nanti kita akan dengarkan pada sesi berikutnya. Untuk sesi yang kedua, sementara sampai di sini dulu. Jika ada yang mendengarkan dan akan bertanya, silakan bisa bertanya kepada Rio. Nanti saya yang menjawab. Ya, baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, pembahasan di sesi kedua yang begitu panjang, dan pastinya sahabat yang sudah menyimak di malam hari mempunyai pertanyaan, silakan langsung saya 0816654532 untuk pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di malam hari ini. Sekali lagi 0816654532. Untuk sahabat yang diberkati, kami sambil menunggu atensi pertanyaan dari sahabat, dan juga apabila sahabat punya pertanyaan lain yang mau konseling di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo, kami persilakan di nomor yang sama melalui SMS dan juga WhatsApp nomor 0816654532. Kami akan kembali lagi ke ruang dengar sahabat setelah lagu pujian berikut ini dengan judul Kudus Namamu bersama dengan Nina dari Song by Alam Atmaja. Jangan kemana-mana sahabatku, Bapak Yahweh memberkati. Ku masuk ke dalam bait-Mu yang kudus, ku sembah sujud di hadapan-Mu, ku bawa segenap kerinduan hatiku, ku panjatkan doa kepadamu. Padamu Tuhan, ku angkat tanganku dan berseru memohon pertolongan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan yang memegang hidupku.
Baiklah sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini masih bersama dengan kami dalam program Refleksi ya. Spesial di malam hari ini dengan judul yang luar biasa sahabatku, yaitu Elohim Yevarech Otka, yang kita kenal seperti biasa disebut God bless you. Ya ini begitu luar biasa sahabatku, menambah lagi pengetahuan buat kita yang mendengarkan di malam hari ini. Dan ini adalah pelajaran yang begitu sangat berharga dan sayang untuk dilewatkan. Baiklah, untuk sahabat yang mau beratensi dengan pertanyaan, langsung saya 0816654532. Ini Dedi, sebelum kita ke pertanyaan sahabat, ada selingan dulu dari studio ya. Oke. Ya, ini seperti tadi sudah disinggung, tapi karena sudah ditulis, jadi saya mau bertanya dulu. Ya, nggak apa-apa. Ya, mengasihi Yahweh sebagai prioritas hidup, karena itu yang terutama yang diajarkan oleh Yesua. Nah, ini yang menjadi masalah nih. Ketika mengaku mengasihi Tuhan, tapi kembali lagi menolak Bapa, atau menolak Dia, yaitu Yahweh. Terus siapa yang mereka dengar? Itu entah itu Yesua atau Yesus yang mana nih yang mereka dengar? Yang mereka dengar kalau menurut saya itu ya teolog. Oke, bukannya menyampaikan firman itu ya. Dan siapa yang mau mereka kasihi pada saat kalau mereka berkata ini, sedangkan tapi selalu berharap diprioritaskan. Iya, itu aneh. Makanya itu ada yang jawabannya ada di sesi yang berikut Rio. Baik. Tentang Yesua yang mana itu. Oke, siap. Nah, nanti kita akan sampai ke sana. Baik. Tetapi yang jelas kalau sampai punya pendirian seperti itu artinya tidak mendengarkan firman, tetapi mendengarkan suara manusia, hak Adam, call hak Adam, bukan call HL gitu. Bukan perkataan atau perkataan firman Tuhan, tapi apa yang disampaikan oleh manusia. Oke, baik. Nanti kita tunggu ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan juga saya yang ada di studio ini penasaran dengan jawabannya di sesi ketiga. Ini langsung saja kita masuk pada atensi pendengar yang sudah di malam hari ini bergabung dalam pertanyaan. Ini sudah 3 kali menyapa shalom, shalom, shalom Pak Yakub, apa kabar? Kabarnya haleluya. Haleluya. Datang dari Dokter Ayu yang jauh. Waduh, saya sangat apresiasi sekali Dokter Ayu. Ya, di benua Amerika nih. Amin, amin. Haleluya. Terpujilah Yahweh, Tuhan selalu memberkati dan menyertai umatnya. Haleluya. Langsung saja ke pertanyaan saya. Ini pertanyaan pertama. Berbicara tentang Yevareka, saya mau bertanya, apakah ibadah kita tidak sah jika tidak sampai pada saat doa berkat? Ya, jawabannya gampang saja. Kalau ibadahnya tetap sah, karena kita sudah ikut ibadah daripada kita tidak ikut sama sekali. Cuman ibadah yang lengkap, yang lengkap itu adalah sampai doa berkat. Makanya dulu bangsa Israel itu kalau sudah berkumpul, kalau belum mendengarkan doa berkat yang disampaikan oleh Mose, mereka belum bubar gitu. Karena apa? Walaupun kita katakan misalkan Yevarecha Yahweh Yismerecha, kelihatannya hanya begitu saja, tetapi itu dalam dunia supranatural itu terjadi begitu. Jadi ya memang alangkah baiknya kalau kita ibadah ya sampai doa berkat gitu. Tapi tetap kita ibadah, bisa saja ketika kita sedang ibadah kemudian ada sesuatu yang harus kita handle, sehingga mau tidak mau harus kita tinggalkan, karena kita bukan radikal begitu ya. Karena misalkan anak kita keluar ada masalah, masa kita diamkan saja, bodoh amat saya masih ibadah dulu, ya enggak juga gitu. Jadi tetap sah-sah saja. Cuman yang lengkap adalah sampai doa berkat gitu. Baik. Ya, terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaan pertama. Terima kasih Dedi sudah menjawab. Ini pertanyaan kedua dari Dokter Ayu. Jika Elohim memberikan berkatnya bagi setiap yang bernapas, dan di dalam Mazmur 150 berkata, biarlah semua yang bernapas memuji Yahweh. Nah, bagaimana dengan mereka yang berkata haleluya tetapi mengabaikan pribadinya padahal mereka bernapas? Ya, ini sebetulnya seperti apa yang dikatakan oleh Yesua ketika ada di atas muka bumi ini, bahwa Yesua itu memberikan hujan kepada orang jahat dan kepada orang baik. Amin. Dan ya tidak seperti film kartun, kalau yang kehujanan Rio, misalkan Rionya jalan, hujannya ngikutin. Betul. Hampir lari pun hujannya ikut lari hujannya gitu. Tapi kan Tuhan tidak demikian. Tuhan menerbitkan matahari juga untuk orang jahat dan orang baik. Jadi sebetulnya ya kalau menyebut haleluya ya seharusnya
menyembahnya kepada Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Waruah HaKodesh, kecuali kalau memang belum tahu begitu. Begitu Dokter Ayu. Baik, terima kasih Dokter Ayu untuk pertanyaan kedua, dan ini lanjutkan pertanyaan ketiga. Ini ada berapa pertanyaan? Ada 4 ya. Enggak apa-apa, senang sekali saya. Ini langsung yang ketiga, jika dipikirkan kita dan bangsa Israel tidak memiliki hubungan darah. Walaupun saya mempunyai darah keturunan Yahudi dari mama saya. Karena kakek saya yaitu ayah dari mama adalah keturunan dari tawanan Yahudi yang dibawa ke Jerman pada masa Nazi berkuasa. Luar biasa. Yang ingin saya tanyakan, ini berkaitan dengan berkat Yahweh bagi bangsa-bangsa yang berasal dari bangsa yang dipilih atau bangsa yang diberkati, yaitu Israel. Jika berbicara kenapa harus Israel, saya sudah memahami itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apa jadinya jika pada masa itu bangsa Israel tidak ada di muka bumi ini? Apakah Yahweh bisa diperkenalkan kepada bangsa-bangsa dan juga berkat-berkatnya? Ya, jawaban saya, kita memang tidak harus berandai-andai ya, karena semua itu sudah terjadi seperti itu. Kalau kita mau berandai ya boleh saja, tetapi yang jelas Yahweh tetap memperkenalkan dirinya. Tetapi karena semua yang sudah terjadi melalui bangsa Israel, ya kita harus menghormati bangsa pilihan Bapa Yahweh. Karena itu kitab suci katakan siapa yang membenci kepadanya akan dibenci, siapa yang memberkati kepadanya akan diberkati, yang mengutuki ya akan terkutuk, begitu. Karena itu ini bangsa pilihan loh. Terbukti bangsanya cuma sedikit tapi dikeroyok dari berbagai negara manapun juga ndak akan hancur, bahkan tetap eksistensinya itu luar biasa. Bahkan penemu-penemu yang bisa dipakai untuk kesejahteraan umat manusia dari siapa? Otaknya orang Yahudi, pilihannya Bapa Yahweh. Jadi kita ndak bisa melepaskan itu. Jadi misalkan berandai-andai ya boleh-boleh saja sih ya Dokter Ayu ya. Tetapi ya berbahagialah Dokter Ayu juga ada darah Yahudi. Artinya bahwa kitalah orang-orang yang dipilih gitu. Dokter Ayu yang terpilih gitu ya. Puji Bapak Yahweh. Haleluya, terpujilah Bapak Yahweh. Terima kasih Dokter Ayu. Untuk pertanyaan ketiga, ini pertanyaan terakhir dari Dokter Ayu. Pribadi yang sangat kudus, pemilik berkat yang kudus, hadiratnya kudus, kediamannya kudus. Inilah hal yang sangat bertolak belakang dengan kita manusia. Padahal pengudusan dan penebusan diterima hanya sekali di dalam Yesua. Kenapa sampai sekarang kita masih dilayakan? Padahal jujur ya Pak Yakub, saya merasa sangat tidak layak untuk itu. Jika yang mengenal saja masih merasa tidak layak, bagaimana dengan mereka yang tidak mengenal dan menolak Dia? Haleluya. Justru kalau Dokter Ayu merasa tidak layak, itu yang justru dilayakkan oleh Tuhan. Saya juga merasa tidak layak, tetapi orang-orang yang seperti inilah yang dilayakkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya maka Bapa Yahweh yang Maha Kudus itu turun dalam wujud manusia seperti manusia, tapi dia bukan manusia loh ya. Karena tidak ada benih sperma laki-laki. Jadi itu karena Ruach HaKodesh. Makanya kita melihat bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka tidak bisa lagi dekat dengan Bapa Yahweh. Karena ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, karena manusia berdosa, maka kekudusan Yahweh itu membuat manusia mati. Itulah sebabnya maka ketika kasusnya Daud ketika membawa tabut Elohim dari Baal Yehuda menuju ke Yerusalem, kemudian di perjalanan itu Uza mengulurkan tangannya karena pedati yang membawa tabut Elohim itu tergelincir, dia mati. Kenapa? Bukan karena Yahweh jahat, tapi karena kekudusan Yahweh itu yang membuat Uza mati. Karena Uza bukan imam, padahal sudah ada peraturannya. Kalau siapa yang mengangkat tabut Elohim ini harus imam atau orang-orang pilihan, begitu. Jadi karena Uza mau-maunya sendiri ya dia mati. Termasuk yang mempersembahkan api asing di bait Elohim mati semuanya. Karena tidak berkenan, tidak seharusnya mereka ada di situ gitu. Tapi mentang-mentang anak imam sehingga seenaknya sendiri, tidak bisa seperti itu. Jadi ya saya bersyukur Dokter Ayu merasa tidak layak, sama Dokter Ayu. Saya juga merasa tidak layak. Oleh karena itulah maka kita dilayakkan oleh Yeshua Hamashiach yang menjadi juru selamat kita ya.
Puji Bapak Yahweh. Terpujilah Bapak Yahweh. Terima kasih Dokter Ayu, dan ini dia balas terakhir. Thanks and Elohim Yevarech Otka. Haleluya, Befakasa. Amin. Ya, terima kasih Dokter Ayu. Ini sekarang dari saya mau bertanya lagi. Ini masih banyak sih orang yang berpikir yang belum bisa membedakan tentang segambar dan serupa dengan dan juga kata secitra dengan Elohim pada masa penciptaan di Taman Eden waktu Bapak Yahweh menciptakan atau membuat menciptakan Adam. Di sini kan ada di misalnya terjemahan yang berkata segambar dan serupa, ada juga yang berkata secitra dengan Elohim. Di mana nih perbedaannya untuk menyikapinya, untuk orang bisa berpikir, oh berarti ini berbeda. Ya, jadi kalau menurut pandangan saya, sebetulnya yang dimaksud segambar dan serupa itu adalah sesuai dengan sifatnya Elohim. Ya, kita tahu bahwa Elohim itu adalah pribadi yang suka disembah, yang suka dipuji. Karena itu sifat itu ada di dalam diri manusia. Coba saja kalau kita menghina. Sekarang di Indonesia ada undang-undang yang membuat orang tidak suka begitu ya. Itu langsung dia dibawa ke pengadilan dan sebagainya, katanya merusak nama baik, padahal namanya memang sudah tidak baik gitu. Perbuatan tidak mengenakan. Iya. Nah, itulah sebagai bukti bahwa manusia itu sebetulnya suka disembah karena itu adalah sifatnya Elohim. Jadi kalau Tuhan juga menciptakan, manusia juga diizinkan untuk bisa menciptakan ketika melahirkan anak-anak, cucu dan sebagainya. Itu kan karena diberi karunia untuk bisa menciptakan begitu. Jadi apa yang Yahweh lakukan itu yang bisa dilakukan oleh manusia, karena itu sesuai dengan citra, gambar dan rupa Elohim gitu. Maka dari itu kalau kita melihat dari dunia teknologi sekarang ini, ada banyak sekali lompatan dunia teknologi, Rio. Yang terakhir itu saya lihat itu sangat luar biasa sekali, yaitu tentang chip otak nih. Saya mau sampaikan sedikit saja nih. Ya, sebagai bukti bahwa manusia itu memiliki otak yang luar biasa. Ya, CNBC Indonesia tanggal 3 Februari tahun 2021 mengabarkan Elon Musk sudah menguji chip Neuralink di otak monyet dan akan menguji coba ke otak manusia di akhir tahun 2021 ini. Saat ini beliau sedang dikomunikasikan dengan FDA, itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat, semacam BPOM lah kalau di Indonesia. Dikabarkan dapat menyembuhkan penyakit syaraf seperti Alzheimer dan Parkinson tanpa harus operasi. Dan ini tidak ada kaitannya dengan chip 666. Jadi jangan semua chip selalu arahnya ke 666 dikaitkan gitu ya. Seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu. Dan disebutkan di dalam berita itu monyet yang diuji coba bisa main game di HP seperti manusia. Artinya akan ada revolusi dunia medis versi lain. Dulu pernah ada revolusi menggabungkan sperma manusia dengan binatang, tapi kan dilarang. Kemudian kita juga dengar berita China sudah bisa membuat matahari buatan yang panasnya melebihi aslinya. Nah, ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena manusia memiliki otak yang dahsyat luar biasa. Sementara orang Indonesia tidak menggunakan otaknya, selalu yang dipikir kebanyakan hanya masalah surga dan neraka saja, khususnya kaum intoleran itu. Ya, kalau yang luar biasa kan yang orang Indonesia pada umumnya itu luar biasa. Tetapi kita melihat orang Indonesia yang intoleran, yang dipikir pokoknya surga saja. Dan surganya juga tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci kita. Nah, jadi itu semua bisa terjadi karena apa? Karena memiliki otak seperti Tuhan gitu. Jadi itulah yang disebut dengan segambar dan serupa atau secitra Elohim, begitu Rio. Iya, baiklah. Terima kasih Dedi untuk jawabannya. Dan ini ada pertanyaan lagi nih, Dedi. Ini penanya kita selanjutnya dari Jakarta dengan Ibu Priscila ya. Ini Shalom, ada dong. Ini masih ada dong yang mau ditanya nih. Yang pertanyaan pertama, kenapa nama Allah ada dalam kitab suci? Terima kasih untuk Bu Priscila yang bertanya malam ini. Kenapa nama Allah ada di dalam kitab suci? Itu akibat dari kesalahan terjemahan dan terpengaruh oleh agama suku gitu. Yang dijadikan patokan kan
Kristen Arab. Padahal Kristen Arab juga menyebut Yahweh dengan Yahwah. Kenapa itu tidak dipublikasikan? Betul. Dan dalam hal ini Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengganti nama Yahweh yang 6.000 kali lebih itu cukup ditulis satu di bagian belakang di kamus. Nah ini kan nggak fair. Sementara nama-nama orang semuanya tertulis, nama Yahweh dihilangkan. Lah katakanlah nama Yahweh ditulis YHWH saja, mau tidak disebut ya silakan, mau disebut Baal, mau disebut Dagon, mau disebut Allah, ya monggo kerso, tapi nama itu jangan dihilangkan. Harusnya kan seperti itu. Ini kalau bicara fair, tapi kenyataannya tidak fair. Gitu. Begitu Bu Priscilla. Ya, ini yang pertanyaan yang kedua adalah kenapa nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub tidak dikenal? Nah, justru itulah seperti yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10 kalau tidak salah. Coba saya lihat dulu kitabnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua. Saya lihat dulu sebentar, karena ini penting sekali nih. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10 ya. Dan seluruh negeri itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Dan di Indonesia juga seperti ini, sama. Makanya ada pendeta yang marah-marah kalau menyebut Yahweh, katanya itu sesat. Lu sesatnya di mana? Wong tertulis ribuan kali kok sesat. Sedangkan kata Allah yang di dalam bahasa Ibrani tidak ada satupun dimasuk-masukkan dan dianggap benar. Ini kan sangat irasional, tidak masuk akal. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ini ada di sesi berikutnya. Nanti saya jawab itu ya. Iya, baiklah sahabatku, kita tahan dulu ya, nanti di sesi berikutnya. Jadi bagi sahabat yang masih penasaran dengan pembahasan kita di malam hari ini, jangan kemana-mana. Satu buah lagu dulu ya Det, untuk sahabat yang ada di rumah. Dan terima kasih buat para penanya. Tadi sudah ada Dr. Ayu dan juga Ibu Priscilla yang sudah bertanya di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati. Kami akan kembali untuk sahabat. Berikut ini lagu dengan judul yang luar biasa, yaitu Tuhan yang Penuh Kejutan dari Elizabeth. Selalu Kau curah
Baiklah sahabat yang diberkati oleh Tuhan, masih bersama dengan kami di malam hari ini dalam program Refleksi Radio Komunitas Surya Kebenaran Berkat Bagi Jiwa. Untuk sahabat yang mendengarkan dan mengikuti di 107.8 maupun di www.suryakebenaran.com. Dan di malam hari ini dengan judul Elohim Yevarech Otka bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya baiklah sahabatku, kalau tadi di sesi yang baru saja lewat dengan setiap pertanyaan yang sudah dijawab, dan baiklah kita masuk pada sesi yang ketiga. Langsung saja waktu kami berikan kepada Dedi Yakub. Silakan Ded. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, saya akan masuk kepada sesi yang ketiga yang berupa tentang keanehan orang Kristen, yaitu tidak menyebut nama Yahweh, tetapi justru menyebut nama sesembahan lain, ya. Tidak menyebut namanya, ini sesuatu yang aneh. Kenapa? Karena yang punya nama menghendaki namanya disebut. 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8 di sana berbunyi Hodu la Yahweh kiru vismo hodio va'amim alilotai, yang artinya bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, bukan panggillah sebutannya. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dan itu isinya hampir sama dengan Mazmur 105 ayat 1 dan ada banyak ayat-ayat lagi yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tidak menyebut? Ada 3 alternatif. Yang pertama memang tidak mau menyebut. Ya istilah orang Jawa rasudi, tidak mau menyebut, najis mulutku kalau menyebut, kira-kira begitu ya. Biasanya ini akibat karena adanya kebencian atau pahit hati. Yang menjadi pertanyaan, memang Yahweh salah apa kok tidak mau menyebutnya, tidak mau disebut namanya, padahal yang punya nama menghendaki namanya disebut. Bukankah yang memberkati setiap hari itu kan Tuhan, yaitu Yeshua yang adalah Yahweh sendiri. Nah ini kan sesuatu yang aneh. Kemudian yang kedua, tidak menyebut karena tidak berani. Nah ini tidak beraninya itu kenapa? Biasanya karena ikut-ikutan orang Yahudi. Karena itu tanya dong kepada orang Yahudi yang tidak menyebut itu karena apa? Nah mereka tidak menyebut karena mengkuduskannya, karena takut salah atau nama Yahweh itu dipakai untuk bercanda atau untuk dilecehkan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena mereka mentaati Talmud. Di dalam kitab Berachot Sotah 38b, Misnah Tamid pasal 7 ayat 2, Misnah Sotah pasal 7 ayat 6. Nanti bisa diklarifikasi ini ayat-ayat ini. Ya. Apakah benar isinya seperti itu? Jadi itu hal yang kedua kenapa orang Yahudi tidak menyebut, karena menghormati dan lebih taat kepada Talmud. Nah, Talmud itu kan bukan firman. Ya. Jadi lebih taat kepada siapa kita? Lebih taat kepada Talmud atau lebih taat kepada firman? Nah kalau kita harus nurut orang Yahudi, oke, konsekuen dong. Orang Yahudi menolak Yeshua sebagai Elohim loh. Kenapa tidak diikuti juga? Nah ini kan tidak fair namanya. Kemudian yang selanjutnya, tidak membenci dan tidak menganggap sesat. Terbukti di kitabnya tertulis dan tidak diganti. Itu yang dilakukan oleh orang Yahudi, Rio. Ya. Jadi orang Yahudi tidak menyebut tapi tidak membenci dan tidak menganggap sesat. Beda dengan orang yang ada di Indonesia, khususnya umat Nasrani yang ngotot, yang anti dengan nama Yahweh. Itu karena membenci, tidak mau menyebut, orang sudi. Sekarang mau ngikuti siapa? Ngikuti orang Yahudi. Tadi saya sudah jelaskan orang Yahudi. Kalau teolog mah itu lain lagi. Yang jadi ini kan sesuai dengan budaya. Nah, tapi yang punya nama kan menghendaki namanya disebut. Jadi harus bisa dibedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya. Itu. Kemudian yang ketiga, kenapa orang tidak menyebut? Bisa karena tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu ya cari tahu sama yang sudah tahu dong. Jangan tanyanya sama orang yang belum tahu. Menerima karena mengerti itu memang kasih karunia. Jadi kalau kita bisa menyebut nama Yahweh dan menganggap Yahweh itu sebagai Tuhan yang layak untuk disembah, yang mencipta langit dan bumi, dan kita sebut namanya dengan penuh hormat, itu karena kita mendapatkan kasih karunia, baik kasih karunia dari Yahweh maupun kasih karunia dari Yeshua. Karena Yahweh itu Yeshua,
Ayatnya di mana? Di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal 24 ayat yang ke-7 dikatakan, Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku, bahwa akulah Yahweh, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Elohim mereka, sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jelas di sini dikatakan, aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Jadi kalau kita bisa mengenal itu semata-mata karena kita mendapatkan kasih karunia dari Yahweh yang diberikan kepada kita. Tetapi juga oleh Yesua. Di dalam kitab Matius atau Matius 11 ayat yang ke-27 dikatakan, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Putra sepenuhnya selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain Putra, dan kepada siapa yang sekiranya Putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi kalau kita mengenal nama Yahweh dengan sukacita, kita sebut namanya dengan hormat, itu karena kita sudah diberi kasih karunia oleh Yesua juga. Artinya nama Yahweh sudah disingkapkan. Dan ini mengandung makna antara perjanjian lama dan perjanjian baru tidak boleh dipisah-pisahkan. Antara Yahweh dan Yesua tidak boleh dipisah. Pokoknya yang penting Yesus. Nah, iya memang benar, tapi Yesus yang nama aslinya Yesua itu yang siapa? Yesus bukan Allah loh, tapi Tuhan, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jadi ini menyangkut yang tadi ditanyakan oleh Rio yang pertama, jangan-jangan Yesua yang lain yang diberitakan itu yang selama ini, yaitu siapa? Yesua yang anti dengan Yahweh. Padahal Yesua itu ya Yahweh itu sendiri. Hati-hati loh ya. Karena kitab 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 katakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesua yang lain. Nah ini Rio, Yesua yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah ini kan berarti tidak cocok dengan firman Elohim. Betul. Masa Yesusnya Yesus yang menolak Yahweh? Ini berarti kan Yesua yang lain. Kemudian rohnya juga rohnya menolak. Ngomongnya penuh dengan Roh Kudus, berbahasa lidah rame luar biasa, tapi menolak Yahweh. Nah ini kan tidak cocok gitu. Makanya yang dijadikan acuan bagi saya itu bukan kata orang, bukan kata pendeta itu, tetapi dari firman. Jadi kalau terhadap orang yang menyebut nama Yahweh, di mana sesatnya? Kok pada ketakutan dan ikut-ikutan tidak menyebut nama Yahweh? Apakah biar dilupakan orangkah? Seperti yang tadi saya sampaikan di dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10. Kalau tidak atau belum tahu, ya cari tahu sama yang sudah tahu. Cari tahu jangan sama orang yang tidak tahu. Ya sama saja seperti yang tertulis di dalam kitab Matius atau Matius 15 ayat yang ke-14 bagian C. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Tapi ada orang mengatakan, tapi dia itu teolog handal loh Pak. Memang kalau teolog tidak bisa salah. Penerjemah kitab juga orang pandai. Iya betul. Tetapi apakah orang pandai tidak bisa salah? Bisa saja. Wong mereka membedakan nama, sebutan, bahasa, dan budaya saja masih kebingungan kok. Yang jelas, kenapa sampai orang mengatakan jangan menyebut nama Yahweh? Itu karena setan tidak mau nama Yahweh disebut, karena kedahsyatan kuasa dan otoritasnya itu sangat luar biasa dan itu ditakuti oleh setan. Oleh karena itulah maka setan memakai orang-orang tertentu untuk mengajarkan supaya jangan menyebut nama Yahweh. Begitu Rio, sesi yang selanjutnya ini. Ya Dedi, ini ada sebuah pertanyaan dulu nih. Ya, boleh. Ya, seperti tadi sudah Dedi katakan, ada yang dihilangkan, yang ada dihilangkan, dan yang tidak ada diada-adakan. Ini jadinya mendadak kitab suci dong ya jadinya. Terus kenapa sang penerbit kitab suci tidak mau belajar dari akar firman sesungguhnya, atau karena terlanjur bahasa ya sudah terlanjur saja? Ya, bagi saya ada beberapa hal nih Rio. Yang pertama faktor ekonomi. Kalau misalkan itu diganti, sementara kitabnya sudah beredar ribuan, puluhan ribu mungkin di seluruh Indonesia, wah ini akan mengalami kerugian.
Nah, karena sekarang ini pelayanan dengan pekerjaan ini sudah sangat rancu sekali. Jadi orang melayani bukan lagi melayani tapi karena bekerja. Nah, ini kan tidak bagus gitu. Yang kedua ya pasti karena dipakai oleh kuasa setan untuk tidak menyebut nama Yahweh gitu. Jadi itu Rio. Ya baik, terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya dari Ya. Dr. Ayu. Ini pertanyaan kelima, Didet. Ya. Kristen di Indonesia berpatokan pada dasar kitab suci terjemahan apa? Dia tanya. Ya. Karena ada yang memakai terbitan dari LAI, dan ketika saya beribadah di gereja menyembah Yahweh di Makassar dan juga di Malang, mereka memakai IMB. Tapi ada yang saya miliki di smartphone adalah ILT. Dan ada juga kenalan saya di Indonesia yang tidak mau memanggil Yahweh tetapi dengan Hashem dan Adonai, padahal bukan orang Yahudi. Nah, ya itulah ikut-ikutan orang Yahudi. Sekarang Yahweh itu kan nama, ya. Hashem itu kan sebutan. Hashem itu dari kata Ha dan Shem. Ha itu, Shem itu nama. Jadi nama itu, kalau dikatakan nama itu berfirman. Nah, siapa nama itu? Kan banyak. Rio nama, Yakub nama. Kan banyak sekali. Dr. Ayu kan juga nama. Jadi kita harus tahu nama itu siapa begitu. Jadi sok ke Yahudian tetapi tidak tahu maknanya. Begitu. Orang Yahudi kan tidak menentang nama Yahweh cuman karena menghormati. Nah, kalau di sini kan sikap hati dan motivasinya berbeda. Nah, tadi pertanyaan Dr. Ayu, Kristen di Indonesia berpatokan pada dasar kitab suci terjemahan apa? Terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu yang dipakai, ya. Dan itu dianggap benar. Padahal saya sudah menunjukkan beberapa terjemahan-terjemahan yang terbolak-balik nggak karu-karuan. Ya, jadi jangan menganggap LAI itu sudah menjadi dewa yang tidak bisa salah. Saya bisa tunjukkan kok beberapa ayat yang salah dan artinya terbolak-balik. Gitu, Dr. Ayu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Dr. Ayu dan juga Dedi di malam hari ini. Ya. Ini karena waktu juga nih, Det. Waduh, iya. Dan juga sahabatnya di rumah ya, terima kasih untuk atensinya. Mungkin kita langsung saja ke yang closing ya, Det. Silakan, Det. Oke, untuk closing statement ada 4 hal, sahabat Surya Kebenaran. Yang pertama, untuk nama Yahweh, belajarlah dari orang yang sudah diberi kasih karunia untuk mengenal dan mengerti, sehingga tidak salah pemahaman. Ya, kalau misalkan toh mau belajar dengan yang belum mengerti ya boleh-boleh saja, tetapi diklarifikasikan dong. Jadi ada perimbangan. Anda sudah mendengarkan orang yang anti dengan nama Yahweh, dengarkan juga yang pakai nama Yahweh. Bandingkan yang mana yang sesuai dengan kitab suci. Jangan isinya menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, menurut budaya ini, budaya itu, menurut firman, bukan menurut yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengubah sejarah. Orang seringkali katakan menurut sejarah ini, sejarah itu, karena sejarah tertua itu ya yang tertulis dalam firman. Bahkan saat dunia diciptakan dan belum ada manusia pun dicatat dalam firman Elohim. Itulah sejarah yang tidak boleh diubah. Nah, di dalam sejarah orang Yahudi tidak pernah tuh menyembah Tuhan bernama Allah. Kenapa tadi di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah Israel ialah Allah? Kapan dan di mana orang Israel menyembah Allah yang bernama Allah? Kan tidak ada. Jadi jangan mengubah sejarah lah. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, mau belajar dan tidak menghakimi. Jadi jangan merasa paling diri sendiri paling benar, tetapi tidak sesuai firman. Ya kalau mau merasa diri paling benar ya memang tidak salah juga, tetapi harus sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong apa? Nah, yang mengerikan ini statement yang keempat nih, Rio. Menolak Yahweh itu sama dengan menolak Yesua dan sama dengan antikris atau Soten Hamasia. Jangan ngawur Pak Yakub, mana ada ayatnya itu? Ada. 1 Yohanan atau 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Di sana berbunyi, Mihu hakosef bilti hamkakes be Yeshua lemor kilo hamasya huse husoten hamasya hamlakes baaf ufaben. Siapakah pendusta itu? Jika bukan dia yang menyangkal Yeshua itu bukan Mesias, artinya tidak mengakui Yeshua sebagai Mesias. Inilah Soten Hamasyah atau Antikristus yang menyangkal Bapa dan Putra.
Jadi antara Bapa dan Putra ini tidak boleh dipisah. Betul. Kalau dikatakan yang penting Putra, yang penting Yesus, tapi Yahweh yang Bapa tidak dianggap, ini ya Soten Hamasia, apa namanya, antikris. Bukan saya loh yang ngomong. Jadi kalau mau marah-marahlah sama firman Tuhan. Begitu ya closing statement saya. Terima kasih sahabat Ceria Kebenaran dimanapun berada. Haleluya, terpujilah Bapak Yahweh, Tuhan yang begitu dahsyat yang memberkati kita. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini ya, belajar dari mereka yang peroleh kasih karunia daripada Bapak Yahweh. Jangan melupakan sejarah ya. Jadi ini ada istilahnya jas merah ya. Jangan sampai melupakan sejarah. Dan 3 adalah mau belajar dan tidak menghakimi. Yang keempat, menolak Yahweh sama dengan menolak Yesua, dan sama saja dia adalah anti Hamasia. Ya sahabat yang diberkati oleh Tuhan, di malam hari ini dengan materi yang luar biasa ya, dari judul yang begitu membangkitkan semangat kita, yaitu Elohim Yefarek Otka. Untuk setiap kita semua sahabat yang diberkati, ya terima kasih untuk Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Terima kasih Dedi. Terima kasih Rio. Terima kasih juga untuk yang beratensi malam hari ini, pagi di Amerika ya. Untuk Dr. Ayu dan Ibu Priscilla yang di Jakarta. Terima kasih, Bapak Yahweh berkati. Juga untuk semua sahabat Surya Kebenaran yang walaupun tidak atensi tetapi ikut mendengarkannya. Bapak Yahweh berkati. Haleluya. Ya sahabatku, Rio ingatkan kembali, bagi sahabat yang ingin mendengarkan kembali atau mengikuti obrolan di malam hari ini, bisa nanti sahabat menyimak di channel YouTube Yakub Sulistyo. Dan sahabatku, tetaplah di dalam anugerah Elohim Yahweh. Dan terima kasih untuk semua para penanya. Kami pamit undur dan sampai bertemu lagi di pekan yang akan datang, yaitu di hari Selasa tepatnya, dalam program refleksi, materi dan tanya jawab bersama dengan narasumber atau pembicara kita langsung dari studio Radio Surya Kebenaran 107.8. Kami pamit undur, terima kasih dan Bapak Yahweh memberkati. Amin.